Orang tuamu gimana itu? Kok punya anak kok jadi kayak gini misalnya? Ya awalnya pasti semuanya juga ini ya, apalagi di seni gitu ya. Iya. Pasti menolak gitu. Madesu lah ya, Hmm. masa depan suram gitu ya. Apa sih yang didapat gitu ya. Gitu. Tapi setelah saya terus menerus meyakinkan, nah di situ juga tuh bahwa Gimana cara kamu meyakinkan ya itu? meyakinkannya saya pertunjukan pantomim waktu itu 2007 Di terus di IVI Oke. CCF dulunya. Iya. Pertunjukan pantomim di sana. Bapakmu diundang atau ibumu datang? Enggak. Oke. Jadi setelah pertunjukan tiba-tiba ada liputan dari Kompas. Dari Kompas. Nah, Pak, saya bilang saya masuk koran. Masuk koran. Nice. Koran Itu yang penting. ada di koran. Ada kalimatnya lain. Pak, saya masuk koran tapi bukan sebagai koruptor gitu ya. Oke. Nah, jadi dari situ karena memang akses dari rumah juga cari koran susah. Pada akhirnya adik saya suruh beli koran karena di koran itu semua orangnya pakai makeup putih dan bingung. Kamu Anak gua yang yang mana? Sedih banget. Aku punya anak masuk koran, tapi fotonya nggak tahu yang mana, Wah, kacau itu. Susah itu ngobrolnya itu di mana? Di pos ronda segala macam susah itu ngobrolnya. Terus kamu tunjuk. Ya saya tunjuk. Yang kedua sebelah kiri. Oh yang ini katanya. Kenapa ini sama semua mukanya gitu? Ya ini pantomim namanya. Gitu. Nah dari itu ya orang tua yakin bahwa anaknya di Bandung sekolah belajar berkesenian. Oke, close. Jadi jangan-jangan keinginan orang tua sebenarnya sederhana ya, nggak usah juga dapat masuk koran. Dan syukur-syukur kalau wajahnya kelihatan. Sangat sederhana, jalan apapun yang dipilih nggak soal, yang penting anaknya bahagia dan oke kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Awalnya mungkin orang tua pingin anaknya punya duit banyak, tapi juga lama kelamaan nggak penting kayaknya itu ya. Oke, kita lihat Rumi yang selanjutnya. Dua sosok, dua tubuh, namun hanya satu jiwa, kau dan aku. Kok masuk di sini? Ini mestinya nggak masuk di sini. Ini rayuan ini urusannya. Ini tentang cinta ya. Kok karena tadi sebelumnya tentang cinta, jadi ini masuk. Dua sosok, dua tubuh, namun hanya satu jiwa, kau dan aku. Ini bisa sepasang kekasih, bisa antara Tuhan dan kita, itu dua pihak yang berbeda. Kemudian menyatu satu jiwa, dan pada diri kita bermain dua itu, Tuhan dan kita terus-terusan ada, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau mau lebay-lebayan buat pacar kita, kalau kalian yang masih muda punya pacar, ya kira-kira kayak gini hubungan suami istri itu. Karena itu katanya dalam tarekat, kalau kita berumah tangga dengan benar, sampai juga kita pada penyatuan ilahi. Karena berlatih dengan istri itu berlatih dua tubuh, dua sosok, namun hanya satu jiwa. Sama dengan hubungan kita dengan Tuhan, dua tubuh, dua hal yang berbeda, jiwanya berbeda, tapi kita bisa menyatu. Tauhid atau wihdatul wujud itu kira-kira kayak gitu. Bala-balanya silakan diambil. Kira-kira kayak gitu. Tapi ini maaf mestinya nggak masuk, tapi mungkin bisa kita masukin dalam keikhlasan cinta, kira-kira kayak gitu. Selanjutnya deh, ini interupsi ini ya. Saat Anda melakukan semuanya dari dalam jiwa, Anda akan merasakan sungai dalam diri dengan sukacita. Di dalam jiwa. Jadi soalnya kita melakukan sesuatu dari dalam jiwa atau tidak. Jangan-jangan dalam menampilkan sesuatu kita tidak dalam jiwa, tapi karena pengen dipuji. Nah, perjuanganmu gimana itu? Kan manusiawi dong. Ya. Masuk final. Sabar. Berarti setelah ini Gus Dur. Kesabaran berarti. penting. Oke. Gus Dur bisa cek sound. Ada bala-bala di tengah dari Kang Rosid, silakan diambil. Bagi yang itu bukan hiasan. Nah, ketika kita tampil pasti dong ada perasaan antara dari dalam jiwa
dan ingin dipuji. Gimana bedanya? Kang Ferry bisa jawab, Kang Trisno bisa jawab karena itu pertentangan yang abadi ya. Apa jadinya? Nah gitu dong, Meksiko nggak punya kayak gitu. Jadi di Indonesia ini sunnah buka puasa. Jadi sunnahnya bukan makan kurma tapi makan bala-bala. Dicengekan. Karena bagi orang Sunda tiada buka jika tidak ada bala-bala. Oke, pasti ada perbedaan ya. Misalnya ketika tampil karena ingin dipuji, wah ini ada banyak orang. Lalu apa hasilnya? Lalu ketika tampil benar-benar dari dalam jiwa, lalu apa hasilnya? Hasilnya itu di kualitas dan di perasaan diri kita pada saat kita tampil. Gimana itu lagi? Ya, jadi kalau saya lepas lagi ya, kembali lagi ke yang nonton. Kadang saya sempat pertama-pertama tidak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton? Nggak ada yang nonton. Loh gimana ceritanya kamu pentas nggak ada yang nonton? Iya, karena pertama saya sampai ibaratnya sekarang masih berkesenian di Pantom itu dulu di Jalan Asia Afrika. Jadi saya tampil di situ. Enggak. Formatnya adalah saya bikin program namanya Nyusuri Story Indonesia. Terus saya pantomim aja gitu sambil latihan di sana. Yang nonton juga kan lewat-lewat aja lah gitu. Seramai sekarang. Jadi emang saya merasakan betul ternyata yang nonton itu adalah bukan hanya yang lewat gitu, tapi pada akhirnya saya selalu merenung bahwa yang nonton bukan berwujud, tapi ternyata yang nonton nih Tuhan dan malaikat di sekitar saya. Sudah itu jero. Masuk Pak Eko. Masuk itu. Masuk Pak Eko. Dan karena itu kamu punya spirit untuk tampil terus. Iya, itu dia. Kalaupun nggak ada yang nonton. Kalaupun karena nonton ini ya, bekas nonton ini terus lupa balik. Karena dia nunggu kapan lagi. Oke. Gitu ya. Jadi jadi ada perbedaan dan pernah nggak suatu ketika kita tampil karena GR dapat applause, kemudian tampil berikutnya kemudian gua keren nih, kemudian kamu tampil karena ingin dipuji kayak gitu? Pernah kayak gitu? Enggak ya? Enggak. Karena kamu sejak awal sudah terlatih tidak ada yang nonton. Iya. Jadi sejak awal sudah terlatih. Bener nih Gi. Untuk siap untuk resiko seperti itu gitu. Pernah di depan calon mertua misalnya, di depan itu? Atau sudah punya mertua? Belum. Di depan calon mertua kan tiba-tiba jadi kamu harus tampil lebih dari yang seharusnya. Iya, presentasi paling betul. Iya. Kerjaan apa pantomim? Oke. Coba kayak gimana pantomim? Oke. Mereka yang bingung ngomongin apa sih? Oke. Acan. Ya tadi belum waktunya. Sebenarnya mertuanya bingung ya. Ketika ngelihat ini foto saya terus putih semua kan jadi bingung. Itu ada berkat, mudah-mudahan setelah itu terima deh kan? Karena tidak pernah lihat muka aslinya. Kang gimana tuh Kang Ferry? Ada dari dalam jiwa, maka nanti ada sungai dalam diri akan mengalir deras. Kalau itu dari dalam jiwa. Tapi kebalikannya kan berarti jika itu tidak dalam jiwa, karena ketika tampil kayak gini saya misalnya sekarang menghadapi dilema itu. Saya mau membagus-baguskan cara ngomong, mau mencari-cari ayat Al-Quran, kebetulan saya tidak banyak hafal ayat Al-Quran, itu berbeda pasti. Saya karena tidak hafal ayat Al-Quran dari tadi tidak keluar ayat Al-Quran. Karena kalau saya paksain pasti salah. Gitu. Makanya ya santai aja kayak gitu. Tapi beda nanti saya pernah ngalami ketika pengen dipuji kayak gitu, mendadak jadi gagap. Jadi lupa semua tuh. Jadi lupa semua.